Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Zazili dengan NPM 1965 10859. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Riau. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah ekologi hewan dengan dosen pengampu Dr. Elvis MSI. Selamat menyaksikan. Pada video pertama ini, saya akan menjelaskan tentang perilaku hewan penyu. Penyu merupakan spesies yang hidup di muka bumi sejak jutaan tahun yang lalu. Menurut penelitian penyu, sudah ada di permukaan bumi sejak 150 juta tahun silam. Kemampuan penyu bertahan hidup dikarenakan penyu mampu beradaptasi dengan lingkungannya yang terus berubah. Penyu memiliki suhu optimal untuk mengaktifkan fisiologi tubuhnya. Beberapa jenis penyu saat berada pada suhu dingin atau suhu rendah 20 derajat Celcius akan mengurangi aktivitas keseluruhan seperti menurunkan aktivitas perilaku berenang. Meskipun harus mencari makan dan mengkonsumsi makan hingga 50%, temperatur yang terlalu rendah juga dapat mengganggu fisiologi tubuh penyu. Suhu yang dingin akan menyebabkan tukik menjadi tidak aktif dalam mencari makan. Hewan penyu selama 20-30 menit harus memunculkan kepalanya ke atas permukaan air untuk mengambil nafas karena penyu bernafas dengan paru-paru. Selama bertahun-tahun berkelana di dalam air, hewan berkelompok vertebrata ini tetap naik ke permukaan untuk mengambil nafas. Pada waktu malam hari, tukik memanfaatkan waktunya untuk beristirahat, sehingga pada pagi hari sekitar pukul 7 pagi, penyu lekang sudah mulai aktif untuk melakukan aktivitas seperti berenang dan juga mencari makanan di sekitaran. Penyu dapat berenang karena mempunyai sili pendayung yang berfungsi untuk mengontrol gerakan dan kecepatan dan juga memiliki sili belakang sebagai penyeimbang gerakan. Penyu memiliki kemampuan GPS, yaitu suatu sistem untuk menentukan arah. Dalam menentukan arah pulang, penyu menggunakan perubahan medan magnet bumi untuk memberitahu beberapa sisi utara ke selatan sehingga mengarah ke sisi sepanjang garis lintang. Selanjutnya, terdapat habitat hewan penyu. Sebagian besar spesies penyu dewasa ditemukan di perairan dangkal, pantai, teluk, laguna, dan muara. Habitat penyu berada di lautan hangat dan di lautan sedang. Hingga saat ini telah ditemukan 7 spesies penyu yang ada di muka bumi. 6 di antaranya pernah singgah di lautan Indonesia. Yang pertama, penyu belimbing, penyu hijau, penyu tempayan, penyu pipih, penyu sisik, serta penyu lekang. Selanjutnya terdapat perilaku cara kawin penyu. Pada masa kawin, penyu jantan dapat mencumbu penyu betina dengan cara mengelus kepala penyu betina atau menggigit dengan lembut leher belakang atau flipper belakang penyu betina. Apabila penyu betina tidak menjauh, maka penyu jantan akan menempatkan diri di belakang karapas penyu betina, memegang bagian atas karapas penyu betina dengan kuku yang tersemat di flipper depan pejantan. Kemudian penyu jantan akan membengkokkan ekornya yang panjang ke balik karapas penyu betina untuk bersenggama. Kegiatan senggama dilakukan baik di permukaan laut ataupun di bawah air. Kadang-kadang beberapa pejantan itu saling berkompetisi untuk mengawini penyu betina, bahkan sampai berkelahi di antara mereka. Penyu betina dapat kawin dengan beberapa pejantan dan menyimpan sperma hingga beberapa bulan. Ketika pada akhirnya penyu itu letakkan telur, kemudian besar telur itu telah dibuahi oleh lebih dari satu pejantan. Perilaku ini membantu kekayaan genetik pada sebuah populasi. Selanjutnya terdapat perilaku bersarang. Hanya penyu betina yang bersarang dan pada umumnya dilakukan pada malam hari. Penyu akan keluar dari air dan merangkak. Sesekali dia akan berhenti untuk melakukan pengamatan ke berbagai arah. Namun kadang-kadang dia merangkak ke pantai untuk alasan yang belum dia
diketahui akan kembali ke laut dan mengurungkan bersarang. Ini disebut jejak palsu atau false crawl. Hal ini dapat terjadi secara alami atau adanya gangguan dari manusia sehingga induk penyu itu tidak merasa aman. Sekurangnya penyu betina bersarang hingga 2 kali dalam satu musim. Sementara individu lain atau spesies lain dapat bertelur sekali atau malah 10 kali. Perilaku bertelur dan menutupi sarang. Setelah penyu betina selesai menggali lubang sarang, kemudian dia akan menaruh telurnya di sana. 1 atau 2 telur akan jatuh secara bersamaan. Lendir akan keluar pada proses itu. Besarnya jumlah telur bervariasi antara 50 sampai 150 telur, bergantung pada jenis spesiesnya. Karena cangkang telur penyu itu lunak, maka mereka tidak pecah ketika induk penyu menjatuhkannya ke sarang. Fleksibilitas telur ini memungkinkan penyu membawa lebih banyak telur di dalam perutnya. Induk penyu itu terlihat sedang menitikkan air mata, tetapi sebenarnya dia hanya mensekresikan atau mengeluarkan kelebihan kandungan garam dari badannya saja. Setelah semua telur sepenuhnya masuk ke dalam sarang, induk penyu itu akan menutupi lubang sarang itu dengan pasir menggunakan flipper bagian belakangnya. Sedikit demi sedikit, menggunakan flipper bagian depannya, dia menutupi body pit atau lubang di pasir untuk badan penyu. Untuk menghilangkan jejak sarang, dengan memporak-porandakan pasir ke segala arah, hal ini akan kembali lagi ke laut untuk beristirahat sebelum nantinya akan bertelur lagi di musim yang sama, atau sebelum dia pergi untuk melakukan migrasi. Sekali penyu meninggalkan sarang, dia tidak akan kembali untuk menengoknya lagi. Baiklah, demikianlah penjelasan mengenai perilaku hewan penyu. Jangan lupa saksikan part 2 lanjutan perilaku hewan penyu. Thank you for watching.